Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ibni abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar kepada kita semua, termasuk rahmat dan nikmat serta karunia pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian tauhid, yaitu kitab Tuhfatur Raghibin yang ditulis oleh ulama besar kita di Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari atau dikenal dengan nama Datu Kalampayan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ila salihin wa sawadil muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatur Raghibin. Kali ini kita di halaman 25, para pemirsa, halaman 25. Silakan kalau pemirsa memiliki kitabnya di rumah, buka pada halaman 25. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab ini mengatakan, adapun kaum auliyaiyah, maka iktikad mereka itu bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat derajat wilayah, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi. Dan lagi katanya dan iktikadnya bahwa wali itu afdal daripada nabi, maka iktikad yang demikian itu kufur, lagi dhalalah, na'udzubillah minha. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari menyampaikan sebagian dari iktikad atau keyakinan orang yang disebut kaum auliyaiyah. Kaum auliyaiyah. Iktikad mereka itu, kata beliau, apabila seseorang sudah sampai pada martabat tingkatan atau derajat wilayah, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi. Ini yang pertama beliau sampaikan dulu. Derajat wilayah itu artinya derajat kewalian. Di wilayah itu kewalian. Jadi manusia itu kan dalam prosesnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan riyadhah, melalui kegiatan ibadah dan sebagainya. Lalu kemudian sampai pada martabat wilayah, martabat kewalian. Maka kata beliau, menurut paham kelompok auliyaiyah ini, terangkatlah daripadanya amar dan nahi. Amar itu artinya perintah, nahi itu artinya larangan. Perintahnya apa? Perintah untuk mengerjakan, larangan untuk meninggalkan sesuatu gitu. Atau larangan mengerjakan sesuatu, maksudnya gitu, supaya ditinggalkan. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita bicarakan sebelumnya,
Allah itu kan punya ketentuan hukum. Ada hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan umat manusia. Dan hukum itu tujuannya sangat bagus. Yang disebut dengan maqasid as-syariah atau maqasid at-tasri'iyah. Yaitu limasalihil ibad, untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang diatur oleh hukum itu tidak hanya kemaslahatan di dunia, tapi juga kemaslahatan di akhirat. Jadi ada maslahat dunia, ada maslahat akhirat. Itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hukumnya. Karena Allah sudah menurunkan hukum, maka siapapun melaksanakan hukum ini, dia akan mendapatkan maslahat di dunia dan dia akan mendapatkan maslahat di akhirat. Asal sesuai dengan aturan hukum ini ajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum itu diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Ada bentuknya perintah, ada bentuknya larangan. Itu yang disebut dengan amar dan nahi. Setiap orang yang mukallaf, orang yang balik dan berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melaksanakan amar Allah, melaksanakan nahi Allah. Orang yang melaksanakan amar Allah dan nahinya Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang disebut muttaqin. Makanya kalau kita bicara soal orang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya para ulama menggunakan definisi tentang muttaqin itu dengan ungkapan imtisalul awamir wajinabun nawahi. Orang muttaqin itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disebut orang muttaqin kalau perintah Tuhan tidak dilaksanakan. Tidak bisa disebut muttaqin kalau larangan-larangan Allah tidak dijauhi. Jadi harus dua ini berpadu, amar dilaksanakan, nahi dijauhi. Itu orang muttaqin. Dan orang muttaqin itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Para pemirsa mungkin masih ingat dengan ayat yang sering kita bicarakan itu. Surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu surga? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan surga dan memerintahkan kepada orang beriman untuk berusaha secara maksimal mengejar surga itu. Atau mendapatkan surga itu. Dan surga itu ditegaskan Allah uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang bertakwa kepada Allah? Imtisalul awamir wajinabun nawahi. Itulah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok aulia iliyah, wah ini bacaan auliyaiyah gitu, maaf, auliyaiyah, padahal kata-katanya sudah aulia ini, adalah satu kelompok orang yang kalau saya menyebutnya malah istilah menganggap wali gitu. Menganggap wali. Kenapa menganggap wali? Karena dia menyatakan antara lain itikadnya terangkat daripadanya amar dan nahi. Tidak perlu lagi orang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak perlu. Kalau sudah mencapai derajat wilayah. Wilayah itu adalah derajat kewalian. Dan ini menurut Syekh As'ad Al-Banjari nyata sesat dan kufurnya. Ini tidak benar. Justru wali Allah itu orang yang sangat taat dan bakti kepada Allah.
Justru wali Allah itu adalah orang-orang muttaqin, orang yang salihin, orang yang muttaqin. Makanya kalau kita bicara soal wali Allah, itu kita akan menemukan bahwa wali Allah itu punya beberapa ciri ya. Yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang wali Allah itu harus imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali Allah itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan kesalehan. Artinya hidupnya penuh dengan kebaikan. Saleh itu maksudnya bagus, melakukan yang bagus. Baik saleh individual pribadinya maupun saleh sosial kepada masyarakat. Jadi ada kesalehan sosial, ada kesalehan individual atau kesalehan individual dan kesalehan sosial. Secara individual dia memang orang yang baik. Secara sosial dia juga baik dengan masyarakat. Itu cirinya orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orangnya penuh hidup dengan ketakwaan kepada Allah. Nah ini ciri yang ketiga ini, ketakwaan. Tadi kita sudah bicarakan apa sih yang dimaksud dengan takwa? Imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Kita ulangi lagi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mencapai derajat wali, mesti memiliki 3 ciri itu. Pertama, memiliki kekuatan iman yang sangat tinggi. Yang kedua, hidup penuh kesalehan. Hanya kebaikan dan kebaikan yang dia lakukan, atau dengan istilah lain hanya melakukan yang baik dan terbaik saja dalam hidup ini, baik secara individual maupun secara sosial. Dan yang ketiga, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya wali itu, para pemirsa, itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mencintai orang yang tidak taat kepadanya, tidak mungkin. Makanya ciri orang wali itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kelompok auliyaiyah ini berpendapat bahwa atau berkeyakinan bahwa kalau derajat wilayah atau kewalian itu sudah didapat, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi. Itikat inilah yang dikatakan beliau adalah itikat yang tidak benar. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai derajat wali itu melalui kegiatan-kegiatan yang intensif dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wali itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, karena wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan itu tentu dia sangat aktif di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Coba kita lihat gambarannya seperti apa para pemirsa. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la'ataituhu wa la in ista'azani la'u'izannahu." Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa artinya para pemirsa yang dirahmati Allah? Ini pernyataan dari Allah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Allah menyatakan, "Man adali waliyan faqad azantu bil harbi." Barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang kepada orang yang bersangkutan. Jadi siapapun yang menyakiti, menzalimi, memusuhi kepada wali Allah, perangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu di sini Allah menyatakan, bagaimana orang itu bisa menjadi wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisayin ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah mendekatkan diri kepada aku oleh seorang hambaku yang lebih aku sukai, ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi, dengan mengerjakan apa-apa yang kewajibkan kepadanya. Jadi yang diwajibkan, yang diperintahkan Allah itu dulu kerjakan, baru bisa menjadi wali. Yang paling kusukai kata Allah, orang mendekatkan diri pada aku itu mengerjakan yang wajib dulu. Nah baru kemudian, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan mengerjakan yang sunat-sunat. Jadi orang wali itu bukan hanya sekedar yang wajib, yang sunat dia kerjakan
sangat-sangat baik secara rutin dan kontinu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepada aku dengan mengerjakan yang sunat, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Nah, kalau sudah cinta padanya, maka dia akan mendapatkan derajat wilayah tadi. Kerjakan yang wajib dulu, tambah yang sunat, yang sunat kerjakan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai kepada yang bersangkutan. Bagaimana kalau Allah sudah cinta kepada seorang manusia, hambanya sendiri? Allah jelaskan di sini, faiza ahbabtuhu, apabila aku mencintai kepadanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, jadilah aku pendengarannya di saat dia mendengar. Bayangkan para pemirsa, jadilah aku pendengarannya di saat dia mendengar. Maksudnya pendengarannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah melekat pada telinganya atau bukan. Allah pelihara pendengarannya supaya tidak mendengar ucapan-ucapan, suara-suara yang bermuatan dosa dan maksiat. Allah tutup itu dengan cara Allah sendiri. Yang kedua, wa basarahu allazi yubsiru bih, jadilah aku penglihatannya di saat dia melihat. Ketika dia melihat, Allah di situ memelihara matanya. Maka tidak ada satupun objek-objek haram yang dia lihat. Dengan cara Allah sendiri, Allah pelihara penglihatannya. Kenapa? Dia walinya Allah, kekasihnya Allah. Yang ketiga, wa yadahu lati yubtisu biha, yubtisu biha. Dan jadilah aku tangannya yang dia gunakan untuk meraba, memegang dan lain-lain. Menyentuh. Tangannya akan terpelihara dari sentuhan-sentuhan yang bermuatan dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, warijlahu lati yamsi biha, dan jadilah aku kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Semua anggota tubuhnya berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang memusuhi orang macam ini, faqad azantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepada yang bersangkutan, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan lagi di akhir hadis kursi ini, wa in sa'alani la'ataituhu, kalau dia meminta padaku, niscaya aku kabulkan, aku berikan permintaannya. Wala in ista'azani la'u'izzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan. Nah, itulah gambaran orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan apabila sudah mencapai derajat kewalian atau wilayah, kemudian terangkat ia dari kewajiban amar dan nahi. Itu tidak benar. Para pemirsa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Dalam paragraf ini juga beliau menjelaskan bahwa i'tiqad kaum yang disebut auliyaiyah tadi, dan lagi katanya dan i'tikadnya bahwa wali itu afdal daripada nabi, maka i'tikad itu kufur lagi dhalalah, naudzubillah minha. Luar biasa ini para pemirsa. Kaum aulia yang berpendapat kalau sudah orang mencapai derajat wilayah, dia menjadi wali, itu lebih afdal daripada nabi. Nabi itu derajat nubuwah namanya. Jadi kalau nabi nubuwah, wali wilayah, kalau rasul itu risalah. Jadi ada martabat risalah, kerasulan, nubuwah, kenabian,
wilayah kewalian. Ini kan mustahil para pemirsa. Bagaimana mungkin wali bisa lebih afdal atau lebih tinggi daripada nabi dan rasul? Wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Itu tidak mungkin. Karena nabi dan rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih tinggi derajatnya daripada wali. Wali mungkin berbuat dosa dan maksiat karena dia tidak maksum, sedangkan rasul, nabi dipelihara oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena mereka adalah maksum. Para misan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itikat seperti ini kata beliau kufur lagi dhalalah. Kafir lagi sesat, nauzubillah minha, kita berlindung kepada Allah dari keyakinan atau itikat seperti itu. Setelah beliau bicara tentang kaum Auliyaiyah, kita lanjutkan lagi kaum Samrahiyah. Kaum Samrahiyah. Adapun kaum Samrahiyah kata beliau, maka etikatnya mereka itu apabila seorang hamba lamalah ia mengasihi hak Allah Ta'ala, maka terangkatlah daripadanya amar dan nahi. Nah, kalau yang tadi Auliyaiyah derajat kewalian. Kalau ini enggak, derajat mahabbah. Ini hampir sama dengan jihad yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau katanya orang itu sudah mencapai derajat, beliau tidak menyebut derajat ya, lama sudah dia mengasihi hak Allah Subhanahu wa taala, terangkat daripada amar dan nahi. Tidak ada lagi kewajiban melaksanakan perintah Allah amar atau menjauhi larangan Allah, nahi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang tadi, ini itikat yang tidak benar. Kesimpulannya mungkin para pemirsa beginilah. Apapun pemikiran, apapun pemahaman, apapun aliran, apapun mazhab, kalau ujung-ujungnya meniadakan kewajiban syariat atau meniadakan amar dan nahi Allah, itu adalah tidak benar. Itu aja ukurannya. Apapun alasannya. Hatta mereka misalnya menggunakan ayat Quran dan hadis yang dia pahami menurut pahamnya sendiri. Kalau sampai meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, itu ajaran yang sesat, itu tidak benar. Kira-kira seperti itu. Namanya bermacam-macam. Kalau di sini disebutkan kan ada 13. Nanti kita telusuri satu persatu. Kita lanjutkan. Dan adalah mereka itu mengharuskan bernyanyi dan memalau rebana dan bangsi dan muri dan rebab dan kecapi. Jadi beliau mengatakan bahwa orang-orang Samrahiyah ini mengharuskan, membolehkan bernyanyi-nyanyi. Ini tentu nyanyi yang sebagian kan ada nyanyi yang diharamkan, ada yang boleh gitu. Dan memalau rebana dan bangsi. Bangsi itu suling yang terbuat dari batang padi. Jadi ada suling, batang padi itu dibikin suling gitu. Itu disebut mulia namanya bangsi. Dan muri. Kalau muri itu ya alat musik tiup terbuat dari buluh atau dari kayu. Itu namanya bangsi. Dan rebab. Ada rebab semacam rebana. Dan kecapi. Nah, kecapi itu alat musik juga yang ada dawainya. Gitu. Dan barang sebagainya. Kemudian kelompok ini juga mengharuskan mereka itu berbuat zina dan menyabung. Maka didamai mereka itu Samrahiyah karena mengikuti mazhab Abdullah Samrahiyah. Jadi orang-orang Samrahiyah itu mengatakan bahwa berzina itu boleh. Menyabung itu sabung ayam misalnya itulah. Dikatakan mereka itu boleh saja dilakukan. Ini menurut pendapat mereka. Kemudian berikutnya, kenapa mereka disebut Samrahiyah kata beliau? Karena tokoh utama yang diikuti mereka namanya Abdullah Samrahiyah. Dan adalah mereka itu pada zahir bersaleh-saleh diri, dan pekerjaan mereka itu semata-mata fasik.
Maka etikat yang demikian itu kufur dan dalalah, naudzubillah minha. Jadi seolah-olah tampilannya orang saleh, orang yang baik, tapi pekerjaan yang dilakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang fasik. Tadi kita sudah pernah bicarakan, fasik itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa besar. Jadi kalau ada seorang mukmin melakukan perbuatan dosa besar, itu sudah menjadi fasik namanya. Kalau dia tidak bertobat, tidak minta ampun, tidak bertobat kepada Allah, atau Allah tidak memberikan ampun dan tidak menerima tobatnya, dia akan dimasukkan ke neraka. Baru setelah habis hukumannya dipindahkan ke surga. Karena setiap orang beriman, insya Allah pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikad atau keyakinan yang dianut oleh kaum yang namanya tadi Samrakhiyah. Intinya sebetulnya hampir sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau sudah mencapai derajat tertentu, mereka berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban kepada Allah itu tidak ada lagi. Amar Tuhan tidak berlaku lagi, nahi Allah tidak berlaku lagi. Nah itulah pendapat mereka. Oleh karenanya maka pendapat ini sesat dan kufur. Ya kita berdoa aja lah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat membaca kitab beliau ini, kita semakin menyadari bahwa sekian banyak aliran-aliran yang berkembang di lingkungan kita yang bisa membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Ala hadziniyah wa likulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.